Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Siang, didukung oleh lumpur lapindo yang sebelumnya sempat merembes Sabtu pagi kembali normal. BPBD Kabupaten Sidoarjo memastikan tanggul lumpur Sidoarjo dalam kondisi aman. Kejaksaan Agung mengonfirmasi pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus. Pengunduran diri tersebut resmi diterima oleh Jaksa Agung pada Sabtu dini hari. Jelang berakhirnya libur panjang sekolah dan libur akhir pekan, kondisi arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Sabtu pagi terpantau padat. Menghabiskan libur panjang sekolah tak lengkap rasanya jika tidak berwisata. Tak harus mahal, di Kabupaten Malang ada wisata air di mana pengunjung cukup membayar seikhlasnya. Timnas Spanyol lolos dramatis ke semifinal Piala Dunia 2026. La Furia Roja menundukkan Belgia dengan skor 2-1 berkat gol menit akhir Mikel Merino. Disiarkan langsung dari studio Menara Kompas Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Selain 5 sorotan utama tadi saudara, kami juga memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, libur akhir pekan yang masih dimanfaatkan wisatawan untuk berlibur ke sejumlah destinasi wisata di Bali. Salah satunya Pantai Sanur yang masih dipadati pengunjung. Informasi selengkapnya bersama saya, Imron Fadilah. Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami awali informasi di Kompas Siang dengan lumpur lapindo yang sebelumnya sempat merembes Sabtu pagi kembali normal. BPBD Kabupaten Sidoarjo memastikan tanggul lumpur Sidoarjo dalam kondisi aman. BPBD Kabupaten Sidoarjo menyebut rembesan yang terjadi pada Jumat pagi merupakan dampak aktivitas pengerukan ekskavator untuk meninggikan tanggul yang mengalami penurunan permukaan tanah setiap tahun. BPBD dan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS memastikan tanggul dalam keadaan aman dan tidak ada indikasi kebocoran. Sabtu pagi masih terdapat beberapa alat berat yang disiagakan untuk proses meninggikan tanggul. Sehari sebelumnya, air dan lumpur sempat merembes dari tanggul penahan lumpur Lapindo di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS menyatakan luapan tersebut terjadi akibat penurunan muka tanah di area tersebut. Dampaknya bertambah akibat pengurangan aktivitas pembuangan lumpur ke Sungai Porong karena efisiensi anggaran pemerintah. Untuk menanggulanginya, PPLS mengoperasikan 4 alat berat guna mengalihkan lumpur ke lokasi lain. Beralih ke sorotan lainnya saudara, Kejaksaan Agung mengonfirmasi pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus. Pengunduran diri tersebut resmi diterima oleh Jaksa Agung pada Sabtu dini hari.
Dalam sebuah keterangan video, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriyatna menyampaikan bahwa keputusan pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus merupakan langkah strategis untuk menjaga marwah institusi di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Anang menegaskan bahwa Kejaksaan Agung menghormati sepenuhnya keputusan yang diambil oleh Febri Adriansyah. Meskipun Febri telah resmi mengundurkan diri, Kapuspenkum Kejagung memastikan bahwa roda organisasi di lingkungan Jampitsus, termasuk penanganan perkara-perkara besar, tidak akan terganggu. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Polda Metro Jaya menggandeng KPK menggelar konferensi pers soal pengusutan dugaan 3 kasus mega korupsi dengan barang bukti ratusan miliar rupiah pada Jumat malam. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto bilang, pengusutan kasus dilakukan dengan menggeledah 12 lokasi. Dengan total barang bukti yang disita, sebanyak 74 kg emas dan mata uang asing yang dikonversi mencapai lebih dari 400 miliar rupiah. 15 orang saksi sudah diperiksa, namun penyidik masih belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Pada kesempatan ini, sudah dilakukan penggeledahan sebanyak 12 TKP. Yang pertama, lokasi kediaman Rumah Parahyangan Golf nomor 2 Babakan Madang, Bogor, Kabupaten. Dengan hasil 74 kg emas batangan, 4.767.300 US dollar, 14.083.800 Singapura dolar, serta 100 juta rupiah dan barang bukti 2 bingkai foto keluarga. Usai mengundurkan diri, Sabtu pagi belum terlihat adanya aktivitas di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tidak juga terlihat penjagaan yang begitu ketat di sekitar area rumah Febri yang pintu pagar tertutup rapat. Sebelumnya, Febri Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya usai melakukan konferensi pers terkait namanya yang terseret dalam penyidikan yang dilakukan Kortas Tipikor Polri. Tim Liputan, Kompas TV.